Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini kita akan melanjutkan kajian rutin, yaitu kajian kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai al-imanu bil ghaib atau beriman kepada yang gaib. Dalam pembahasan iman kepada yang gaib ini terbagi dua bagian. Yang pertama adalah definisi atau pengertian iman kepada yang gaib. Dan yang kedua adalah pengaruh iman pada yang gaib terhadap akidah seseorang dan terhadap kehidupannya, ya. Nah, definisi iman kepada yang gaib ini ada dua, dan dua-duanya harus ada pada setiap muslim. Yang pertama, mereka mengimani semua berita dari Allah dan dari Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal berita itu belum tercapai oleh indera mereka, ya, baru diberitahu saja. Tapi mereka mengimani, membenarkan, bahkan meyakininya, ya. Sebagaimana lanjutan dari surat Al-Baqarah yang jadi dalil tentang iman kepada yang gaib, yaitu ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nanti pada ayat kelimanya disebut wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka yakin. Apa itu yakin? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al yaqinu huwa al ilmu tam al mujibu lil amal. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna yang mendorong seseorang untuk beramal berdasarkan keyakinan itu. Jadi beda antara tahu dengan yakin. Misalnya kita tahu bahwasanya orang yang tahajud akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, ya. Kita tahu juga bahwa orang yang saum sunat, misalnya Senin Kamis, itu oleh Allah akan diberi ganjaran yang tidak terbatas, karena saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Lalu ketika kita belum bisa tahajud atau belum sungguh-sungguh melaksanakan saum sunat, itu bukan karena tidak berilmu, tapi kemungkinan karena kurang yakin, ya. Jadi bukti yakin itu akan mendorong seseorang beramal. Itu namanya yakin, ya. Makanya kalau hanya ngaku beriman bisa, tapi Allah meminta bukti, ya. Jadi kalau ngaku beriman harus ada buktinya, yaitu surat ke-49 surat Al-Hujurat, ayatnya ayat ke-14 dan 15. Jangan hanya ngaku beriman, kami mah baru Islam sajalah, baru tunduk saja, gitu kan. Karena kalau beriman mah harus ada buktinya, gitu ya. Tapi dalam hal ini yang dimaksud adalah iman yang sempurna, ya.
Silakan. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, jadi itu adalah iman yang sebenarnya, iman yang sudah yakin, yang sudah memastikan bahwa berita-berita yang gaib itu benar, sehingga akhirnya mereka beramal berdasarkan itu, ya, sampai siap berkorban harta dan jiwa di jalan Allah. Ya, itu kalau orang yang yakin. Ini pengertian pertama, ya, mengimani dengan yakin semua berita dari Allah dan Rasul-Nya, ya. Pengertian yang kedua, mereka beriman kepada Allah dalam keadaan gaib, yaitu walaupun sekarang belum melihat Allah, tapi mereka meyakini, ya, Allah selalu melihatnya. Mereka mengimaninya, mereka takut kepada Allah sehingga sungguh-sungguh bertakwa kepadanya, ya. Bahkan juga setiap saat, ya, ketika tidak dilihat orang juga tetap yakin Allah melihatnya, ya. Karena ini merupakan lawan dari orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik itu hanya takut kepada manusia. Hanya kalau dilihat manusia saja dan ingin dilihat manusia keislamannya itu, bukan nggak ada ingat Allah sama sekali dalam hatinya, ya. Jadi untuk pengertian yang kedua, orang yang beriman mas setiap saat dia berimannya, dia yakin kepada Allah, merasa diawasi Allah, gitu kan. Kalau orang munafik itu ria, ya, hanya ingin dilihat manusia. Itu surat ke-4 ayat 141, ya, sampai ayat 145, ya. Sifat orang munafik, ya. Surat An-Nisa ayat 141 dan seterusnya. Silakan. Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, yaitu golongan orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, yaitu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepada baginya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apabila kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi di sini kata Syekh Shalih Fauzan,
Kedua makna di atas tidak bertentangan dan dua-duanya harus ada dalam diri seorang muslim. Mengimani seluruh berita dari Allah dan Rasul-Nya serta beriman kepada Allah dalam setiap keadaan walaupun sekarang tidak melihatnya. Karena hanya orang yang takut kepada Allah walaupun dia sekarang tidak melihat Allah, itulah yang dijanjikan pahala yang besar, ya. Surat ke-67 ayat ke-12, ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratu wa ajrun kabir. Ya, yaitu yang disebut surga atau jannah, ya. Silakan surat 67 ayat ke-12 dulu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi yang dimaksud pahala yang besar itu yaitu surga nanti di akhirat. Jadi surga di akhirat itu disediakannya bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ya orang yang beriman dengan yakin sehingga imannya itu membuahkan amal. Karena takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang, kan begitu. Kemudian yang disebut pahala yang besar adalah jannah, itu surat ke-50, surat Qaf ayat 31 sampai ayat 33, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Ya, jadi seperti itu, ya. Karena takut dia selalu bertobat, selalu inabah. Inabah itu ada 3 unsur, yaitu ITB, ya. Istighfar, taubat, dan beramal soleh. Itulah qalbi munib, ya, hati yang selalu kembali kepada Allah. Nah, jadi iman kepada yang gaib, khususnya iman kepada Allah, itu harus dengan yakin. Kalau yakin, barulah kita akan mendapat faidah alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Surat ke-13 ayat 28, ya. Kita sering mendengar ayat ini, ya. Kita tahu tentang ayat ini, tapi ketika dipraktekkan ternyata masih belum sepenuhnya. Bahwa ketika kita punya masalah, kita ingat Allah harusnya menjadi tenang, gitu. Tapi kadang-kadang kita ingat masalah itu sendiri, itu masalahnya, ya. Jadi tidak mempraktekkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Silakan Kang Tis. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, jadi misalnya ada seseorang lapor ke Ustadz, ya. Ustadz, saya tadi malam hujan kayak gini, ya, lewat di kuburan, terus bulannya nggak kelihatan lagi, kemudian angin besar, ya, ada pohon beringin besar dan di sebelahnya ada pohon pisang melambai-lambai. Saya merinding, padahal saya sudah baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, tetap aja takut, gitu. Katanya kalau zikir, kalau ingat Allah hati menjadi tentram. Kenapa, ya, gitu. Kenapa kita sudah zikir, sudah menyebut Allah, baca Quran segala macam, tapi masih meringkak bulu punduk, masih sieun? Karena kita hanya di mulut saja, hati tidak sepenuhnya bersandar kepada Allah. Dan terutama kita harus kenal dulu, kenal Allah. Makanya tauhid harus benar, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kemudian hayati. Nah, itu baru bisa digunakan ketika kita ada masalah. Alhamdulillah, ya, saya yakin Allah akan menolongku. Nah, seperti itu. Jadi tenang, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita fokus pada masalah itu sendiri, ya. Ini kan sering dikatakan oleh Agim, ya. Kata Agim, masalah kita itu bukan masalah. Masalah kita itu kita ditolong sama Allah apa tidak, gitu. Jadi kalau kita ditolong Allah beres semuanya, ya. Jadi
yang harus kita fokuskan bagaimana mendapat pertolongan Allah dalam masalah apapun ya. Itu surat ke-3 ayat 160 ya. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum ya. Kalau ditolong Allah mah enggak ada yang namanya masalah. Itulah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainul qulub, yaitu yakin kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu hati menjadi tenang karena Allah Maha terpuji, karena segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah. Ya, silakan Kang Tis. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu selain itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi tawakal kepada Allah itu ada 3 unsur, BBM ya. Bulatnya hati bersandar hanya kepada Allah, lalu beribadah, berdoa, bertakwa ya, sebagai bukti bahwa kita yakin kepada Allah. Baru M, menempuh sebab, menjalani ikhtiar tanpa bersandar pada sebab. Tapi kita biasanya ya sandaran kita yang dohir, yang terindra ya, yang ada di pikiran, yang ada di depan mata gitu. Misalnya ya, kalau seorang bapak dilapori oleh anaknya, Pak, saya ini sudah mau lulus, nanti mau masuk ke sekolah baru, ya tahun ajaran baru. Anggap aja ini mah anak SD aja, mau sekolah ke SMP. Lalu bapaknya mikir tahun ajaran baru, carikan sekolah yang rada representatif. Berapa uang pangkalnya? Ini termasuk sekolah yang murah. Uang pangkalnya 5 juta saja gitu kan. Tapi 5 juta saya nggak punya uang, cuma saya kan pengusaha. Kalau nggak salah nih ada klien yang dia tuh kemarin menawarin proyek dan dia sudah dekat, hasilnya 100 juta ya. 5 juta untuk biaya anak. Proyek itu hasilnya 100 juta. Kira-kira si bapak itu mulai tenang nggak? Mulai tenang nggak? Dia harus mikirin biaya anaknya 5 juta, tapi dia punya klien yang menghasilkan 100 juta. Tenang. Lalu apa yang dia usahakan? Dia usahakan agar kliennya itu jadi ya, ngasih orderan tadi. Dia berusaha mengambil hati gimana ya, kalau perlu ditraktir dulu segala macam gitu ya, segala macam gitu ya. Tapi ternyata akhirnya goal ya kayak begitu. Tapi sebenarnya yang begitu, yang biasa kita lakukan sehari-hari, dalam Islam ada catatannya. Catatannya ketika kita tahu ada peluang itu jangan bersandar pada itu. Yaitu tadi tawakal. Kalau kita bertawakal ya sudah itu jalani, mudah-mudahan ini rezeki dari Allah untuk anak saya gitu kan. Tapi kita sering tenangnya itu justru dengan adanya dunia itu sendiri, itu masalahnya ya. Dan itu terlarang sebenarnya ya, surat ke-10 ayat 7 dan 8. Jadi orang beriman tentramnya itu karena ingat Allah. Kalau orang kafir, orang munafik, tentramnya itu karena ingat dunia. Itu masalahnya ya. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi waspadalah ketika kita sudah mulai bersandar pada makhluk. Waspadalah ketika kita sudah mulai bingung dengan masalah tidak ingat Allah. Itu sebenarnya masalah kita tuh di sana. Ada pertolongan dari sisi dunia lalu kita sandari, itu masalah. Masalah dalam iyyaka nasta'in. Yaitu kita berarti bersandarnya pada dunia, merasa tentramnya dengan dunia. Harusnya kita langsung memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan inilah jalan yang kau tunjukkan. Jadi hati tetap bersandarnya kepada Allah ya. Yang kedua, ketika kita ada masalah langsung bingung. Wah, gimana ya? Mati aku kalau nggak bisa mengatasi ini. Wah, jadi langsung bingung melihat masalah itu sendiri, padahal ini terjadi dengan takdir Allah. Kalau kita beriman, Allah pasti akan beri petunjuk. Jadi kita tenang aja. Kenapa? Jalani saja gitu kan. Nanti Allah akan memberi jalan keluar. Jadi dua hal itu merupakan bukti iman kepada yang gaib. Yaitu jangan terlalu bersandar pada dunia dan jangan terlalu bingung oleh masalah ya. Supaya kita
ditolong Allah, itu yang penting ya. Surat ke 64 ayat 11 ya. Surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi seperti itulah buah iman kepada yang gaib, khususnya iman kepada Allah, yaitu betul-betul tentram hati mengingat Allah itu karena tidak bersandar pada dunia. Betul-betul tentram hati mengingat Allah itu karena tidak bingung oleh masalah, sebab fokusnya adalah bagaimana mendapat pertolongan Allah dalam masalah apapun, bagaimana mendapat petunjuk Allah dalam masalah apapun. Itu yang harus jadi proyek utama kita dalam kehidupan ya. Nah, oleh karena itu kita masuk kepada bagian kedua dari al-imanu bil gaib, pengaruh iman pada yang gaib ya terhadap akidah seorang muslim. Iman pada yang gaib memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan. Ia dapat menjadi motivasi kuat untuk beramal soleh dan memerangi kejahatan. Karena tadi kita ingin mengambil hati Allah ya. Kalau tadi kan mengambil hati klien ya. Ini klien kita luar biasa. Allah yang maha kaya, maha perkasa, maha sempurna segalanya gitu. Jadi kenapa kalau kepada manusia kita sungguh-sungguh ya menjilat apa segala macam lah gitu. Kenapa kepada Allah tidak merengek, tidak bersungguh-sungguh memohon gitu, seperti Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu memohon dengan suara lembut, lalu mengakui kekurangan diri, lalu memuji Allah bahwa selama ini aku juga tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Kita mah baru berdoa sedikit saja lalu mikir, aduh kok nggak dikabulkan juga, saya kalau gitu berhenti aja lah, mau sholat tahajud teh berhenti aja, saya sedekah teh gitu kan. Suka begitu ya, kita suka pundung ke Allah ya, pundung bahasa Sunda ya. Kita suka berburuk sangka kepada Allah. Kalau Nabi Zakaria, selama ini pun aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya. Surat ke-19 ayat 1 sampai ayat ke-4 ya. Jadi yaitu memang perilaku seorang nabi, tapi kan semua yang disebut dalam Al-Qur'an itu menjadi penggugah bagi kita. Kita pun bisa seperti itu karena nabi-nabi juga dipilih dari kalangan manusia ya. Artinya kita bisa meneladani mereka ya. Silakan ayat 1 sampai ayat 4, ayat satunya dibaca aja kaf haya ain shad gitu. Kaf haya ain shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yaitu Zakaria. Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Ya, jadi mengakui kelemahan diri tetapi yakin Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kaya ya. Apalagi kita juga sekarang bukan tidak berdaya sama sekali. Nabi Zakaria merasa dia sudah tua, sudah beruban, tapi tetap yakin Allah akan menolong gitu. Kita dengan segala cukup aja kadang-kadang masih mengeluh begitu ya. Nabi Zakaria bilang, saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah gitu. Karena apa? Karena segala takdir berjalan dengan ketentuan Allah, sedangkan Allah Maha terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua hal ini harus kita hubungkan. Kita beriman kepada takdir, takdir itu dari Allah, Allah Maha terpuji. Kalau kita beriman, Allah memberi petunjuk. Jadi ujung-ujungnya tidak ada yang namanya takdir buruk buat orang beriman mah. Semua takdir ujung-ujungnya baik begitu ya. Jangan salah paham ya, bukan berarti mengingkari rukun iman yang keenam, mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Baik dan buruk itu dalam kacamata manusia. Dari sisi Allah semuanya baik. Kalau disikapi dengan keimanan, kamu pun akan dapat kebaikan. Dan itu ada dalilnya, yaitu hadis ya. Ajaban di amril mu'min. Ajaib orang beriman itu urusannya ya. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman semuanya kebaikan gitu.
In asobathu sara'u syakar fakana khairallah. Kalau mendapat kesenangan dia mampu bersyukur dengan benar sehingga akhirnya kesenangan itu jadi kebaikan. Betapa banyak orang dapat kesenangan malah jadi keburukan. Firaun ya. Kemudian Korun ya, dapat kesenangan tapi jadi keburukan, masuk neraka. Abu Lahab, Abu Jahal begitu ya. Jadi belum tentu kesenangan jadi kebaikan kecuali dengan petunjuk Allah, yaitu mampu bersyukur. Kemudian wa in asobathu sarra wa in asobathu dharra usobar. Kalau dia mendapatkan kemadorotan, kesengsaraan, kesusahan, dia mampu bersabar dengan benar, yaitu sabar, ridho, syukur lagi kan, sabar, ridho, syukur. Fakana khairallah, maka kesusahan itu pun jadi kebaikan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak mungkin didapat kecuali oleh orang yang benar imannya. Semua urusan jadi kebaikan. Nah oleh karena itu di sini ya, pengaruh iman kepada yang gaib diantaranya adalah satu atau A, ikhlas dalam beramal agar mendapat pahala dan takut azab di akhirat. Jadi termasuk ikhlas adalah ingin surga dan takut neraka. Supaya apa? Supaya tadi kita tidak bersandar pada dunia dan kita juga tidak bingung dengan masalah. Karena masalah masuk neraka itu lebih besar daripada masalah apapun di dunia ini. Karena pahala dari Allah di surga itu lebih besar dari apapun kesenangan di dunia. Pertolongan Allah itu lebih penting daripada kita bersandar pada dunia. Nah, seperti itu ya. Tidak untuk mendapatkan balasan duniawi, bahkan tidak ucapan terima kasih dari orang yang dibantunya ya. Sebagaimana firman Allah mengenai al-abrar, mengenai orang-orang yang memberi makan padahal mereka menyukai makanan tersebut ya. Sifat-sifat orang abrar, surat Al-Insan ayat 8 dan 9, karena di sini ada, saya bacakan saja. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih ya. La nuridu minkum jazaa wala syukura, ini memang berat bagi orang-orang yang orientasinya dunia ya. Bahkan kadang-kadang perhitungan banget. Kalau dia bikin acara, ada orang nyumbang, amplopnya dilihat, namanya siapa, nyumbangnya berapa, nanti kalau dia bikin acara saya kasih segitu lagi. Kadang-kadang hitungan banget kalau orang duniawi mah gitu. Tapi kalau enggak ya sudah, kita berharapnya kepada Allah saja. Bahkan kita kadang-kadang tersinggung ketika orang tidak mengucapkan terima kasih. Aduh manitu nuhun-nuhun acan. Padahal ya sudah, mungkin dia lupa atau mungkin ya sudah, ini ujian bagiku. Bisakah aku mengamalkan keikhlasan seperti ini? Tidak berharap balasan dari makhluk dan tidak pula ucapan terima kasih ya. Ini sulit kalau kita mencalonkan diri jadi kepala daerah. Lamun pilkada mah kita suka cerita prestasi. Ini jalan yang ngebangun siapa coba? Emangnya saya? Bukan gitu kan. Jadi kita suka justru malah orang tidak tahu pun kita ngasih tahu begitu ya. Sulit kalau kita, ya itu tadi, makanya Rasulullah SAW mengatakan kami tidak memberi jabatan kepada orang yang memintanya kan gitu. Sampai seperti itu kalau dalam hadis ya. Nah jadi ikhlas berharap hanya kepada Allah saja supaya kita tidak berharap balasan dari makhluk, tetapi betul-betul berharap akhirat, berharap surga, berharap ampunan Allah, ya, berharap cinta dari Allah, berharap pertolongan Allah. Yang kedua atau B, iman kepada yang gaib itu akan berdampak kepada seseorang menjadi kuat dalam menjalankan kebenaran. Ya, sekarang ini kan kita semua disudutkan, apapun masalah yang ada ujung-ujungnya menjelek-jelekan Islam. Kadang-kadang yang ngomong itu sendiri ngaku Islam, tapi dia mengkritik agamanya sendiri. Dia ngaku Islam, mengkritik agamanya sendiri. Ya.
Ya, bahkan dia pakai nama Abu juga, bukan Abu Yahya tapi ya gitu. Iya. Seenaknya saja kayak gitu ya. Tapi tetap ya ngaku Islam, ngaku apa. Oh, ya kadang ada yang muji-muji juga itu teman-temannya gitu. Jadi kemarin waktu khutbah Jumat bukan saya yang khotib, saya hanya pendengar saja, tapi Masya Allah ini yang khutbahnya luar biasa. Jadi kita itu, masalah kita itu memang terpuruk gara-gara orang-orang munafik ya, orang-orang yang imannya nggak benar. Ada 2 resep katanya yang disampaikan Rasulullah SAW untuk menghadapi orang munafik. Saya sih tidak mengecek hadisnya, tapi saya percaya apa yang disampaikan itu akan berhasil. Yang pertama, nggak usah didengar ngomong apapun, kita jangan baperan sama mereka. Mah memang orangnya ngaco, ya udahlah malum aja ya, beakeun obat merenya mau gering damai. Malum aja dia ngomong begitu juga, nggak usah didengar gitu, nggak usah ditanggapi gitu. Yang kedua, jangan diberi posisi atau jabatan yang strategis gitu. Tapi memang itu tidak mudah. Kenapa? Karena untuk meyakini bahwa dia munafik saja banyak orang yang tidak sepakat. Itu masalahnya gitu ya. Hanya kalau belajar akidah baru kita tahu begitu ya. Bisa membedakan ya. Nah, ini janji Allah ya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu furqan. Ya, furqan itu termasuk tadi bisa membedakan orang yang betul-betul iman sesungguhnya sehingga membela ajaran Allah, membela sunnah Rasulullah SAW dengan orang-orang munafik yang dia sebenarnya merusak Islam dari dalam. Ya, itu surat ke 8 ayat 29 ya, silakan. Jadi kalau orang yang beriman dia akan kuat dalam menjalani kebenaran walaupun tidak disukai orang-orang musyrik, tidak disukai orang-orang kafir, tidak disukai orang-orang munafik, tetap dia teguh dalam kebenaran ya. Surat ke 8 ayat 29, kalau kita beriman kita bisa membedakan mana benar mana salah ya, mana orang yang betul-betul membela Islam, mana yang munafik tadi ya. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, yaitu kemampuan untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi Allah memberikan janji untuk orang yang beriman akan menjadikan dia itu teguh dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala dan dalam menjelaskan yang hak serta mengajak kepada kebenaran dan menjelaskan yang batil serta memperingatkan orang untuk menjauhinya dan memerangi kebatilan. Meskipun tidak ada manusia atau makhluk yang menolongnya, ia tetap kuat karena yakin Allah Ta'ala akan menolongnya. Kehidupan dunia dan kesusahan di dunia itu dia anggap remeh dalam arti dibandingkan dengan ancaman Allah di akhirat ya. Allah Ta'ala mengabarkan tentang perkataan kekasihnya Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, wa tallahi ta'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin fajalahum judadan illa kabirallahum la'allahum ilaihi yarji'un. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhalamu, yaitu aku akan hancurkan patung-patung itu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Kemudian Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping kecuali yang terbesar ya dari patung-patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Jadi Ibrahim tidak takut diadili oleh kaumnya lalu mengatakan tuh patung yang besar yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Wah, kamu mah asal ngomong, masa dia bisa menghancurkan patung yang lain? Ya kamu yang lebih bodoh lagi, kenapa yang tidak berdaya apa-apa tetap kamu sembah, kan begitu kan?
Ya sebenarnya itu walaupun sederhana tapi sebenarnya dalam ya. Dalam itu dalam arti kenapa sih kita berharap pada makhluk? Kenapa bersandar pada makhluk? Dia sendiri banyak kesusahan ya. Seperti orang yang meminta kepada jin ketika dia, wahai jin yang menunggu lembah ini, ya jangan ganggu kami atau tolonglah kami. Mungkin jinnya sendiri sedang tidur ya gitu karena dia makhluk kan gitu. Hanya Allah yang sempurna. Allahul la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Hanya Allah yang pantas disandari dan setiap saat selalu ada untuk kita ya. Allah juga mengabarkan bagaimana para tukang sihir Fir'aun menganggap remeh siksaan Fir'aun yang diancamkan kepada mereka ketika mereka beriman. Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ahli-ahli syair itu mengatakan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami akan kembali dan kamu tidak menyalahkan kami melainkan karena kami telah beriman pada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Rabbana limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri, ya dalam keadaan muslim. Jadi diriwayatkan tukang sihir Fir'aun itu beriman dari pagi sampai siang, kemudian diancam oleh Fir'aun akan disalib, kemudian dipotong tangan dan kaki bersilangan, tapi mereka teguh karena yakin Fir'aun hanya bisa menyiksa di dunia saja. Paling-paling saya mati, nanti di akhirat kamilah yang akan menuntut kamu. Jadi beriman setengah hari saja sudah sekuat itulah. Kita yang aku beriman sejak lahir ya. Ketika dihadapkan dengan ancaman duniawi apalagi menyangkut membela agama kita belum tentu seteguh itu ya. Ya surat ke-20 surat Toha ayat 70 sampai ayat 72. Ya bagaimana tukang-tukang sihir Firaun dengan tegas mengatakan faqdi ma antaqad. Putuskan saja apa yang mau kamu putuskan, innama taqdi hadil hayatad dunya. Kamu hanya bisa memutuskan di dunia ini saja, begitu ya. Silakan. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan aku potong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Mereka para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata, yaitu mujizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini. Ya, jadi buah yang kedua adalah kuat atau teguh dalam membela kebenaran. Buah yang ketiga, iman kepada yang gaib bisa membuat menganggap remeh kehidupan dunia. Dalam arti tadi, tidak bersandar pada makhluk, tidak membesar-besarkan masalah, karena yang utama adalah bagaimana kita bisa tentram mengingat Allah, bagaimana kita mendapat pertolongan Allah. Ya. Hal ini terjadi karena hati telah dipenuhi keimanan dengan menyingkirkan kehidupan dunia dan segala kenikmatannya, dan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan bahagia. Tidak masuk akal bila seseorang lebih memilih kehidupan yang fana daripada yang abadi, karena Allah telah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laib. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surat Al-Ankabut ayat 64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang istri Firaun yaitu Asyah yang menganggap remeh segala kenikmatan duniawi yang ia miliki. Ia justru minta diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya demi akhirat, demi mendapat rumah di surga. Ya.
Semua itu karena hatinya telah diterangi cahaya iman kepada Allah dan keyakinan akan akhirat, ya. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitam fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dzalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Rabbi, bangunkan bagiku sebuah rumah di sisimu, ya, yaitu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim, ya. Ini surat At-Tahrim ayat 11, ya. Jadi yang ketiga, kita tidak lagi menganggap dunia ini sebagai segalanya, begitu. Ya, dunia jalani saja, gitu. Itu kalau imannya benar, ya. Ya termasuk corona, seharusnya nggak usah berlebihan lah, biasa saja. Ini kan masih masalah dunia, gitu. Jadi kadang-kadang orang Islam dituduh radikal. Kita tuh sekarang korban radikalisme, ya. Radikal, yaitu dengan corona ini kalian harus begini, nurut aja kita. Ini radikal teh orang yang menangani corona teh ayeuna teh. Hanya orang tidak berpikir ke sana, gitu ya. Biasa saja kok, gitu kan. Dunia masih dunia, gitu. Kita jalani ya jalani begitu, tapi jangan berlebihan, ya, gitu. Ya. Yang penting tadi apa? Yang penting Allah menolong kita. Kita kena corona, kita bertakwa, mati masuk surga. Orang aman tidak kena corona, nggak sholat masuk neraka. Rugi kan gitu. Banyak orang yang sekarang sehat, nggak kena tapi ya nggak sholat gitu kan. Itu lebih rugi lagi sebenarnya. Ini kalau bicara akidah, ya. Jadi masalah dunia jangan terlalu dibesar-besarkan, ya. D. Hilangnya perasaan iri dan dengki, ya. Sungguh usaha untuk memenuhi semua keinginan hawa nafsu dengan cara yang tidak benar dapat memunculkan perasaan iri dan dengki di antara manusia. Sedangkan iman pada yang gaib, ya, pada janji dan ancaman Allah Ta'ala menjadikan seseorang mengoreksi ulang semua perilakunya demi mengharap pahala akhirat dan takut terhadap siksaan Allah, ya. Nah, iman yang sebenarnya terhadap pahala menjadikan seseorang termotivasi untuk berbuat ihsan dan itsar. Itsar itu artinya mementingkan orang lain dalam urusan dunia. Ya, kenapa? Karena itu saudara kita. Karena kita akan mendapat pahala lebih dari Allah, ya. Silakan Kang Tis dibaca terjemahnya surat ke 59 Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Bagaimana kita mencontoh orang-orang Ansor dan para tabi'in. Orang-orang Ansor mementingkan orang Muhajirin, ya. Silahkan, ini ada harta kami dibagi dua. Bahkan ada yang mengatakan ini istri saya, kalau ada yang kamu suka saya cerai, silahkan kamu nikahi. Sampai seperti itu, ya. Itu orang Ansor mementingkan saudaranya karena ada yang lebih penting nanti di akhirat, begitu, ya. Kemudian orang-orang tabi'in mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman, ya. Kita harus mencontoh doa ini, ya. Silakan surat 59 ayat 9 dan 10. Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman yaitu kaum Ansor sebelum kedatangan mereka yaitu kaum Muhajirin. Mereka kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka yaitu kaum Muhajirin. Dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka yaitu kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu kaum Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya, jadi itulah sebagian pengaruh iman kepada yang gaib. Pengaruh iman akan hilang bila imannya lemah.
Bila pengaruh iman sudah hilang, masyarakat akan berubah menjadi masyarakat bahimiyah, masyarakat yang bersifat binatang, ya. Yang hidup memangsa yang mati, yang kuat menindas yang lemah. Akibatnya rasa takut pun akan dirasakan semua orang, bencana merajalela di mana-mana, kemuliaan akan lenyap dan kehinaan yang berkuasa. Ya, semoga Allah melindungi kita dari itu semua, yaitu dari lemahnya iman sehingga akhirnya yang muncul adalah kebinatangan, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Saya simpulkan poin yang pertama, bahwa iman kepada yang gaib akan menimbulkan ikhlas, tidak berharap dari makhluk, bahkan tidak juga tersinggung ketika orang tidak berterima kasih, ya. Poin yang kedua, akan kuat dalam menjalani kebenaran karena kita yakin kalau kita menolong agama Allah, Allah yang akan menolong kita. Yang ketiga, tidak membesar-besarkan urusan dunia karena apa? Kita tidak bersandar pada dunia, kita harus tentram itu dengan ingat Allah bukan dengan dunia. Dan juga kita tidak terlalu sibuk dengan masalah itu sendiri karena yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita ditolong Allah dalam menghadapi masalah apapun itu. Itu dalam arti meremehkan dunia itu bukan berarti tidak bersikap menghadapi, tetap saja menghadapi, tapi tidak dibesar-besarkan, ya. Dan yang keempat adalah bersihnya hati terhadap sesama orang beriman untuk tidak iri, tidak dengki, bahkan bisa bersikap itsar, mengutamakan orang lain agar kita ditolong oleh Allah, ya. Itu 4 hal, 4 poin dari buku ini. Nanti kita akan perdalam tentang rincian iman kepada yang gaib, yaitu 6 rukun iman, ya. Jadi ini pengantar untuk masuk kepada rukun iman, sehingga belajar rukun iman itu belajar dengan semangat karena kita akan mendapat segala kebaikan. Kalau dulu kita hanya dihafalkan aja, sampai saya bilang kan ada anak yang lupa lagi ketika kalau ditanya rukun iman ada berapa, lupa lagi gitu. Kan zaman sekarang mah anak sekarang mah anehnya, coba baca Pancasila nggak bisa gitu kan, baca rukun Islam nggak bisa gitu kan, anak sekarang mah gitu. Karena dulu waktu belajarnya tidak dikasih motivasi, ya, bahwa belajar ini belajar yang bermanfaat begitu, ya. Nah sekarang ini Syekh Shaleh Fauzan menyebut dulu manfaatnya supaya nanti ketika kita belajar rukun iman secara rinci kita betul-betul bersungguh-sungguh supaya terserap dalam diri kita, supaya kita tersibgoh, ya, tercelup, ya. Orang yang tercelup, ya, ini sebagai penutup disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 138 dan surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Surat 2 ayat 138, orang yang tercelup dengan keimanan yang benar, dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah serta bersandar hanya kepadanya, ya. Silakan. Sibgoh Allah. Siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Hanya kepadanya kami menyembah, ya. Kemudian yang kedua, akarnya kuat, yaitu akidahnya kokoh, batangnya menjulang ke langit, ibadahnya istiqomah, kemudian berbuah setiap saat, artinya selalu berupaya beramal soleh sehingga kebiasaannya adalah kebiasaan yang baik terus. Itulah yang disebut akhlakul karimah, ya. Akidah, ibadah, akhlak, ya, akan jadi indah jika imannya benar, yaitu dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Surat 14 ayat 24 sampai 27 aja supaya sekalian, ya, karena penutup, ya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Sampai ayat 27, ya. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, jadi Allah akan meneguhkan orang beriman di dunia dan di alam barzah dan juga di akhirat dengan kalimat la ilaha illallah,
Di sini juga saya berdoa, ayah saya beberapa waktu yang lalu baru meninggal dunia, semoga Allah meneguhkannya di alam kubur dan mendapatkan nikmat kubur serta diselamatkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja untuk kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.